anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Acara peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di FDN Mendawai 4 Sukamara, Rabu 14 Januari 2026. Yang kami muliakan dan kami hormati Bapak Muhammad Nakib selaku penceramah dalam acara Isra Mi'raj. Yang saya hormati Kepala Sekolah SDN Mendawai 4 Bapak Muhammad Yahya SPDSD. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru dan staf tata usaha serta anak-anak yang Ibu banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua sehingga kita bisa berkumpul bersama pada hari ini dalam memperingati acara Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW di sekolah kita tercinta dengan sehat walafiat. Salawat serta salam kita limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang senantiasa kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah nanti. Amin. Untuk susunan acara pada hari ini, acara yang pertama pembukaan, acara yang kedua sambutan dari kepala sekolah, acara yang ketiga ceramah agama, acara yang keempat doa, dan yang terakhir penutup. Untuk memasuki acara yang pertama yaitu pembukaan, marilah kita buka acara pada hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua adalah sambutan Kepala Sekolah SDN Mendawai 4 kepada Bapak Muhammad Yahya SPDSD. Kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Yang kami hormati dan kami muliakan Al-Mukarram Al-Ustadz Muhammad Nakib yang hadir di depan kita ini, kita doakan bersama yang insya Allah ditunggu Allah di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kami hormati Bapak Ibu staf SDN Mendawai 4 Sukamara dan anak-anak sekalian yang Bapak banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita kesehatan, kekuatan sehingga kita dapat melaksanakan suatu acara peringatan Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di SDN Mendawai 4 pada pagi hari ini. Selawat beriring salam semoga tercurah, terlimpahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat, dan pengikut-pengikut beliau hingga akhir zaman. Bapak, Ibu, serta anak-anak sekalian, kami mengucapkan ribuan terima kasih kepada Al-Mukarram Al-Ustadz Muhammad Nakib yang hadir pada kesempatan pagi ini meringankan langkahnya untuk memberikan ceramah agama peringatan Isra Mi'raj di SDN Mendawai 4 Sukamara ini. Kita doakan bersama-sama ya, dijawab dengan amin. Semoga beliau Pak Ustadz Al-Mukarram Muhammad Nakib
selalu diberikan kesehatan, amin. Diberikan panjang umur, amin. Dilimpahkan rezekinya, amin. Dan selalu diberikan atau dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Kemudian Bapak mengucapkan ribuan terima kasih juga kepada Bapak Ibu serta staf SDM Dawe 4 Sukamara yang telah bekerja sama menyiapkan acara ini sehingga acara ini bisa terlaksana pada pagi hari ini. Anak-anak sekalian, Bapak mohon dengarkan anak-anak sekalian. Bapak mohon nanti tiba waktunya kita mendengarkan ceramah agama tentang Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad SAW. Kita simak, kita dengarkan sehingga nanti kita bisa terapkan di kehidupan kita, terutama di keluarga, kalau bisa di masyarakat atau di berbangsa dan bernegara. Karena Isra Mi'raj ini adalah tiang agama. Perintah apa? Perintah melaksanakan sholat. Bapak mau tanya, siapa yang sholatnya masih bolong-bolong? Tahu bolong-bolong? Siapa yang sering sholat maghrib? Hah? Yang lain tidak sholat? Yang sholat isya? Sholat subuh? Nah, sedikit bujur sholat subuh nih. Sholat zuhur? Yang melaksanakan sholat asar? Apalagi sholat asar, sholat bermain kali. Nah, Bapak harapkan nanti kita dengarkan bersama bahwa pentingnya sholat sebagai tiang agama kita. Salawat dan salam selalu kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad. Halo. Katanya tadi siap. Kalau Ustadz bilang junjungan kita Nabi Muhammad, semuanya Allahumma sholli wa sallim alaih, gitu ya. Siap? Bisa? Allahumma sholli wa sallim alaih. Coba semuanya. Allahumma sholli wa sallim alaih. Oh, bisa. Sekali lagi ya. Selawat beriring salam selalu kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad. Ayo yang kompak. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Begitu juga kepada para sahabat, kepada keluarga dan orang-orang yang mengikuti jejak langkah beliau. Anak-anakku yang hebat, siapa di sini yang hebat? Angkat tangan. Masya Allah. Yang laki-laki siapa yang hebat? Tidak ada. Laki-laki tidak ada yang hebat. Ayo yang hebat yang laki-laki angkat tangan. Ustadz mau tanya, yang hebat itu apakah yang ototnya besar? Siapa yang ototnya besar di sini? Wah. Apakah yang hebat itu yang ototnya besar? Tidak. Tapi orang yang hebat itu adalah yang akalnya pintar. Yang hebat itu adalah yang selalu mengerjakan Yang tidak jawab berarti jarang ngerjakan PR ini. Siapa yang rajin ngerjakan PR? Masya Allah. Jadi orang yang pintar itu adalah orang yang taat dan patuh kepada guru. Bukan yang ototnya kuat.
Lah. Karena otot yang kuat hanya bisa mengangkat beban yang berat. Tapi kalau akal yang pintar, bisa menyelesaikan permasalahan yang besar. Siapa yang cita-citanya pingin jadi tentara? Sudah. Siapa yang cita-citanya pingin jadi polisi? Siapa yang cita-citanya pingin jadi pemain bola? Ya salah. Siapa yang cita-citanya pingin jadi pemain voli? Masya Allah. Siapa yang cita-citanya pingin jadi anak yang soleh? Masya Allah. Jadi apapun nanti takdir Allah ke depannya, yang jadi tentara maka harus menjadi tentara yang soleh. Yang jadi polisi maka harus jadi polisi yang Yang jadi pemain bola maka harus menjadi pemain bola yang Yang jadi pemain voli maka harus jadi pemain voli yang soleh. Anak-anakku yang hebat, anak-anakku sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada yang tahu ceritanya Isra dan Mi'raj? Hah? Sudah tahu belum ceritanya Isra dan Mi'raj? Sudah? Sudah tahu? Ada yang belum tahu? Yang belum tahu tanya kepada yang sudah tahu. Yang belum tahu tanya kepada yang sudah tahu. Baik anak-anakku sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari sama-sama kita membaca ayat pertama dari surah Al-Isra untuk mengawali cerita kita di pagi hari ini. Aduh, jam 8 sudah. Masih semangat semuanya? Ini Ustaz masih belum cerita ini. Ternyata belum cerita pun masih belum bisa membuat kalian semua fokus. Masya Allah, subhanallah. Nah, baik. Ayo semuanya anak-anak, mari kita bersama-sama membaca ayat pertama dari surah Al-Isra. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Sadaqallahul azim. Ini Ustadz benaran nih, betulan. Yang hafal ayat pertama yang Ustadz bacakan tadi, Ustadz kasih hadiah. Satu aja. Yang laki-laki atau perempuan angkat tangan. Yang hafal angkat tangan, Ustadz kasih hadiah ini. Ayo. Yang hafal angkat tangan, satu aja. Ayo. Ustadz hitung sampai 5. 1 2 3. Ayo cepat, kasih hadiah ini. 4. Siapa itu? Yang belakang siapa namanya? Berdiri. Wah, tidak serius itu angkat tangannya. 4. Ayo cepat nih. Ayo cepat. Masa tidak ada yang hafal? Masa tidak ada yang hafal? 5.
5, Masya Allah. Yang Al-Quran, angkat tangan. Wow, sudah banyak. Yang sudah khatam Al-Quran, angkat tangan. Alhamdulillah. Itu tadi yang kita baca adalah surat, adalah ayat yang menceritakan tentang perjalanan Isra dan Mi'raj yang pagi hari ini kita laksanakan acaranya. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya lailan, di waktu malam, minal masjidil harami ilal masjidil aqsa, dari masjidil haram sampai kepada masjidil aqsa, alladzi barakna haulahu, yang di sekelilingnya kami berikan keberkahan, linuriyahu min ayatina, agar untuk memperlihatkan kepada Nabi Muhammad tanda-tanda kebesaran kami. Innahu huwas sami'ul basir, sesungguhnya Allah adalah yang maha melihat serta maha mendengar. Nah, ayat inilah yang diabadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai bukti adanya peristiwa Isra dan Mi'raj. Jadi Isra dan Mi'raj itu bukan mimpi. Isra dan Mi'raj itu bukan hanya sekedar cerita isapan jempol, tapi Isra dan Mi'raj itu benar-benar terjadi dan benar-benar ada. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya di waktu malam. Jadi kejadiannya atau peristiwanya itu terjadi di waktu di waktu malam. Kenapa di waktu malam? Ada yang tahu? Kenapa di waktu malam? Agar apa? Kenapa di waktu malam? Yang ngerasa panas di belakang maju ke depan, enggak apa-apa. Nah. Maju. Baik. Sini nih yang panas. Ini nih masih ada nih. Maju depan sini. Maju aja depan sini, enggak apa-apa. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya di waktu malam. Jadi peristiwa Isra itu terjadinya di waktu malam. Peristiwa Mi'raj itu terjadinya di waktu Siapa yang dijalankan oleh Allah di waktu malam? Siapa yang dijalankan oleh Allah di waktu malam? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari satu masjid
kepada masjid yang lain. Disebutkan di dalam ayat itu minal masjidil haram. Ada yang tahu di mana Masjidil Haram? Halo, tes. Ada yang tahu Masjidil Haram di mana? Di Sukamara? Masjidil Haram di Madinah. Ada yang tahu lagi Masjidil Haram di mana? Di mana? Di kota. Kan ada lagunya tuh, jalan-jalan ke Mekah. Jadi Masjidil Haram itu di kota Mekah. Mudah-mudahan semuanya bisa sampai ke Masjidil Haram. Amin ya rabbal. Ada yang sudah pernah ikut haji sama orang tuanya? Ada yang pernah sudah ikut umrah sama orang tuanya? Belum? Mudah-mudahan nanti semuanya bisa sampai ke Masjidil Haram. Amin ya rabbal alamin. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu diperjalankan oleh Allah dari Masjidil Haram sampai kepada Masjidil Aqsa. Ingat sekali lagi, di waktu malam, bukan siang. Lah, di waktu malam Allah perjalankan. Karena di waktu malam, maka waktunya sangat sebentar. Bapak mau tanya, Ustadz mau tanya, kira-kira lama waktu siangkah atau lama waktu malam? Waktu siang. Kenapa? Karena di waktu siang kita belajar, di waktu siang kita makan, di waktu siang kita minum, di waktu siang kita bekerja, di waktu siang kita melihat, mendengar, semuanya. Akhirnya apa? Akhirnya terasa panjang. Tapi di waktu malam itu terasa sebentar sekali. Kenapa? Karena kita tidur. Habis Isya atau jam 8 atau jam 9 kita tidur. Pas bangun tiba-tiba sudah jam 5. Kok sebentar betul ya malam ini ya? Padahal tadi tidurnya jam 8, 9, 10, 11, 12, 13 1, 2, 3, 4, 5 9 jam loh padahal. Tapi terasa sebentar. Kenapa? Karena kita dalam keadaan tidur. Tapi kalau waktu siang, tapi saya Ustadz waktu siang rasanya sebentar betul. Kenapa? Karena saya isi dengan main game Ustadz. Ya, main game juga termasuk diantara membuat waktu yang lama itu menjadi sebentar. Main game dari jam 1, pulang sekolah jam 1 main game. Tiba-tiba ada suara adzan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ternyata sudah masuk waktu asar. Masih lanjut main lagi. Tiba-tiba terdengar lagi suara adzan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ternyata sudah masuk waktu maghrib. Jam 1, jam 2, jam 3, jam 4, jam 5, jam 6, 5 jam. Pas sudah dengar adzan maghrib, tiba-tiba dia ngomong, perasaan baru aja main game. Tapi pas sudah masuk waktu maghrib. Masya Allah. Jadi perjalanannya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang di sekelilingnya Allah Subhanahu wa ta'ala berikan keberkahan untuk memperlihatkan kepada Nabi Muhammad tanda-tanda kebesaran Allah. Jadi peristiwa Isra dan Mi'raj ini menunjukkan kepada kita semua bahwa Allah Maha segala-galanya, bahwa Allah mampu melakukan apapun yang Ia kehendaki.
Dan peristiwa Isra dan Mi'raj ini juga menunjukkan kepada kita betapa agungnya, betapa besarnya, betapa mulianya kedudukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang terakhir, Ustadz mau tanya, dari peristiwa Isra dan Mi'raj ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperjalankan dan diundang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kira-kira Allah ingin memberikan hadiah apa kepada Nabi Muhammad? Allah ingin memberikan oleh-oleh apa kepada Nabi Muhammad? Apa jawabnya? Apa jawabnya? Salat. Allah Subhanahu wa ta'ala ingin menghadiahkan dan memberi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ibadah yang hebat. Ibadah yang hebat. Karena Allah yang maha kuasa yang memperjalankan dan yang mengundang, karena yang diundang adalah orang yang paling mulia, maka tentu hadiahnya pun juga adalah hadiah yang luar biasa. Kenapa dikatakan hadiah yang luar biasa? Karena ketika kita melaksanakan sholat, berapa kali kita melaksanakan sholat sehari semalam? 5 kali, 5 waktu. Ketika kita mengerjakan sholat dalam 5 waktu ini, maka 5 waktu, 5 kali kita mengerjakannya, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan 50 pahala. 5 diganti 50. Kira-kira mau uang 5.000 kah atau mau uang 50.000? Oh, tentu mau yang 50.000. Nah, jadi sholat itu khamsuna fil ajri, 50 dalam pahala, wa khamsu fil fi'li, dan 5 waktu di dalam pengerjaannya. Jadi hadiahnya Isra dan Mi'raj ini luar biasa. Dan hadiahnya itu diberikan oleh Nabi Muhammad kepada kita. Maka anak-anakku sekalian, anak-anakku yang hebat, anak-anak yang saleh dan salehah, mari kita jaga, mari kita terima hadiah dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita kerjakan sekali, maka kita mendapatkan 10 pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita kerjakan 5 kali, maka kita akan mendapatkan 50 pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sangat luar biasa. Anak-anakku sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tentu sebelum kita menerima dan mengambil hadiah dari Nabi Muhammad yang disebut dengan sholat, maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kita, kalau engkau mau sholat, maka hendaknya engkau terlebih dahulu berwudu. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, al-wudu miftahus shalah was shalah miftahul jannah. Wudu adalah kuncinya salat. Wudu adalah kuncinya salat. Bisa enggak kita buka lemari kalau tidak ada kunci? Bisa enggak kita buka kelas kalau tidak ada kunci? Tidak bisa.
Maka begitu juga sholat. Wudhu adalah kuncinya sholat. Jadi kalau kita mau sholat, maka terlebih dahulu kita harus berwudhu. Kemudian wassalatu miftahul jannah, dan sholat adalah kunci surga. Jadi setiap kali kita melaksanakan sholat, maka kita sudah memiliki kunci surga. Kalau sudah ada kuncinya, kapanpun mau kita buka ya terserah kita. Kita punya lemari, kita sudah punya kuncinya. Kapanpun mau kita buka itu terserah kita. Jadi sholat itu adalah kuncinya surga. Siapa yang ingin masuk surga angkat tangan. Siapa ingin masuk surga angkat tangan. Maka kalau ingin masuk ke dalam surga, maka harus rajin-rajin sholat. Kalau ingin masuk surga, maka harus baca doa. Mudah-mudahan semuanya anak-anakku sekalian dijadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai anak-anak yang soleh dan solehah, dan rajin melaksanakan sholat 5 waktu. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anakku sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, mari semuanya duduk yang rapi. Duduk yang rapi. Tangannya diletakkan di atas apa ini? Tangannya diletakkan di atas pahanya. Kita berdoa. Ayo semuanya kita berdoa. Duduk yang rapi. Duduk yang rapi. Semuanya tenang, semuanya diam, mulutnya letakkan tangannya di atas pahanya, tundukkan kepalanya. Niat di dalam hati meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya awwalal awwalin wa ya akhiral akhirin wa ya dzal quwwatil matin wa ya rahimal masakin wa ya arhamar rahimin. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Wahai Allah yang memiliki kasih dan sayang, wahai Allah yang memiliki kesempurnaan, wahai Allah yang memiliki segala-galanya, terima kasih di pagi hari ini Engkau kumpulkan kami bersama dengan anak-anak yang soleh, dengan anak-anak yang solehah, yang memiliki hati yang bersih, yang memiliki pandangan yang bersih, yang memiliki pendengaran yang bersih, yang memiliki niatan yang tulus. Terima kasih ya Allah, Engkau kumpulkan kami bersama dengan mereka karena kebersihan hati mereka, karena keindahan pandangan mereka, karena kejernihan pendengaran mereka. Ya Allah, kami meminta kepadamu di pagi hari ini ya Allah. Yang pertama yang kami minta ya Allah, ampunkan dosa kami ya Allah, ampunkan kelalaian kami ya Allah, ampunkan kekurangan kami ya Allah, karena sesungguhnya hanya Engkaulah yang maha sempurna, hanya Engkaulah yang maha segala-galanya. Kemudian kami juga meminta ya Allah, ampunkan dosa kedua orang tua kami ya Allah, mudahkan urusan mereka ya Allah, lapangkan rezeki mereka ya Allah, berikan kepada mereka kesehatan ya Allah, berikan kepada mereka keluasan di dalam rezeki ya Allah, berikan kepada mereka kemudahan ya Allah untuk memberikan nafkah kepada kami, berikan kepada mereka kesabaran ya Allah untuk memberikan nafkah kepada kami, berikan kepada mereka keteguhan ya Allah untuk menjadikan kami generasi yang gemilang di depannya,
Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Kemudian yang ketiga, kami meminta kepadamu untuk guru-guru kami, ya Allah. Terima kasih ya Allah, Engkau telah hadirkan kepada kami guru. Terima kasih ya Allah, Engkau telah hadirkan kepada kami pembimbing. Terima kasih ya Allah, Engkau telah hadirkan kepada kami pendidik, sehingganya kami mengetahui tentang ilmu, sehingganya kami mengetahui tentang adab, sehingganya kami mengetahui tentang akhlak. Terima kasih ya Allah, kami serahkan mereka kepadamu. Berikan mereka kekuatan, berikan mereka kesabaran di dalam membimbing kami, berikan mereka keluasan hati di dalam mendidik kami. Mudah-mudahan kami selalu bisa berbakti kepada mereka, mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari mereka. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Yang terakhir kami meminta kepadamu dengan keberkahan Isra wal Mi'raj, dengan keberkahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berikan kepada kami ya Allah keistiqomahan di dalam melaksanakan sholat 5 waktu. Berikan kepada kami keistiqomahan di dalam menjalankan kebaikan. Berikan kepada kami keistiqomahan di dalam menuntut ilmu. Berikan kepada kami keistiqomahan di dalam mengikuti sunnah-sunnah NabiMu. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ini yang dapat Ustadz sampaikan, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya Ustadz mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ustadz akhiri, wallahul hadi ila siratil mustaqim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi doa dan ceramah yang telah kita dengarkan bersama. Sebelumnya saya mewakili SDN Mendoi 4 ingin mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Ustadz Muhammad Nakib.